dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang, dan masa depan yang Tuhan janjikan adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Kita siapkan hati kita untuk terima jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu yang nyata selalu dalam hidup kami. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Haleluya.
pegang terus hidup kami Tuhan, sampai akhir hidup kami Yesus. Kami mau bertemu denganmu di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu Yesus. Kami mau terus memuji dan mengagungkan Engkau Bapa. Terima kasih buat masa depan yang indah, masa depan yang cerah yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih buat masa depan yang ada di dalam Engkau Tuhan. Harapan tidak pernah hilang, rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Terpuji bagi nama-Mu Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, hari demi hari, biar kami semakin dewasa dan semakin berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Berkati firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu memberi nasihat kepada kami, menguatkan kami, menegur kami Tuhan, membuka jalan bagi kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, sebab itu Tuhan Yesus, singkapkanlah semua Tuhan Yesus, bukalah semua Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih. Berkati semua kami Tuhan Yesus, berkati semua kami Yesus. Pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba yang melayani Tuhan Yesus memberkati. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Ampuni dosa salah kami Tuhan, sempurnakan doa sembahyang kami ini. Siap hati kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah saat ini kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Baik, firman Tuhan pagi hari ini saya kasih judul berjaga-jagalah dan berdoalah. Ada banyak ayat yang mengingatkan kita untuk kita berjaga-jaga, untuk kita berdoa, untuk kita bersiap sedia. Baik, ayat pembuka di dalam Lukas pasal 21 ayat 36. Haleluya, puji Tuhan. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita berjaga-jaga senantiasa. Berjaga-jaga senantiasa. Senantiasa itu selalu. Jadi tidak boleh lengah. Sambil berdoa. Nah, baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu berjaga-jaga di sini. Di bahasa aslinya itu punya arti. Berjaga-jaga ini punya arti tidak tidur. Sebab orang yang tidur itu tidak sadar diri. Jadi ayat ini mau supaya kita tidak tidur. Arti berikutnya tetap terjaga. Selanjutnya arti berjaga-jaga ini juga punya arti berhati-hati. Jadi saudara, firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Saudara, Tuhan sudah berikan keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Tuhan berikan keselamatan. Tetapi saudara, masalahnya kita masih menumpang di dunia ini. Kita masih mengadakan perjalanan ziarah menuju ke rumah Bapa. Dan itu masih banyak tantangan, rintangan. Masih banyak hal yang bisa membuat seorang anak Tuhan, seorang yang sudah percaya Yesus bisa berhenti di tengah jalan. Firman Tuhan juga katakan, siapa setia sampai akhir, dialah yang akan selamat. Jadi
Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita berhati-hati, berjaga-jaga. Tidak tidur, tetap terjaga. Selanjutnya apa? Dari kata berjaga-jaga ini juga punya arti penuh perhatian. Jadi gak boleh, kalau orang ngomong gak boleh meleng. Harus selalu fokus. Fokus di jalan. Fokus memperhatikan langkah-langkah jalan-jalan yang harus kita lewati. Firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagiku, kakiku, terang bagi jalanku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperhatikan baik-baik jalan yang kita tempuh. Jalan yang kita lewati, jalan yang kita susuri. Apakah kita masih berjalan di dalam jalannya Tuhan? Apakah kita masih mengikuti gembala agung itu? Atau kita sudah mulai menyimpang, pelanau, tersesat, kesasar, tidak sampai kepada tujuan. Nah, arti berikutnya berjaga-jaga, saudara, di samping tidak tidur, tetap terjaga, berhati-hati, penuh perhatian. Yang selanjutnya, siap sedia, seperti seorang prajurit, selalu siap sedia. Kapanpun ditugaskan, siap. Baik, selanjutnya mari kita maju. Saudara, kenapa harus berjaga-jaga? Nah, kita harus tahu kenapa kok Tuhan mau kita terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga senantiasa, always, gak boleh lengah, gak boleh lalai, gak boleh tertidur. Ada banyak anak Tuhan tidak sadar, saudara, sudah tertidur rohaninya. Nah, saya melihat luar biasa memang ya, seperti yang diupload oleh Arja di grup EH. Saudara, lihat, memuji Tuhan di area yang luas. Kira-kira di Indonesia bisa enggak ya? Kira-kira di Indonesia bisa enggak ya? Kita harapkan bisa ya. Wow, saya merinding. Saya tidak membayangkan di surga nanti. Wow, umat yang begitu banyak, mereka berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Wow, haleluya, hadirat Tuhan begitu terasa. Virus corona, pandemi virus corona, ini Tuhan izinkan untuk membangunkan gereja Tuhan, untuk menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Saya senang mendengar ada jemaat-jemaat yang ngomong, aduh kangen, pengen bisa ngumpul di gereja. Kangen sama Bapak Ibu Gembala, puji Tuhan. Tapi saudara, mari, kenapa harus berjaga-jaga? Yang pertama kita lihat di Injil Matius pasal 24. Haleluya. Haleluya. Tuhan luar biasa. Matius 24 ayat yang ke-42. 24:42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yang pertama, kenapa kok Tuhan mau kita berjaga-jaga? Senantiasa lagi, harus selalu siap sedia, harus selalu penuh perhatian, memperhatikan jalan-jalan kita. Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius. Timotius, awasi dirimu, awasi ajaranmu, sebab dengan demikian kamu menjaga dirimu juga orang-orang yang mendengarkan engkau. Jadi saudara, kita harus selalu berjaga-jaga. Kenapa? Di sini poin pertama, kenapa harus berjaga-jaga? Kita tidak tahu saat dan waktu kedatangan Tuhan.
Lihat ayat 36, pasal yang sama ayat 36. Coba kita lihat pasal 24 ayat 36. Amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa yang tahu. Haleluya. Kapan waktu dan saatnya? Karena itu Tuhan mau kita berjaga-jaga. Kita siap sedia. Kita tidak tertidur. Kita berhati-hati dengan hidup kita. Ada lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telinga kita. Hati-hati gunakan mulut kita, lidah kita. Kita harus selalu memperhatikan. Sudahkah kita benar? Tetap menjaga kekudusan, kesucian. Yang kedua, kenapa kita harus berjaga-jaga? Matius pasal 26. Matius 26 ayat yang ke-40. Matius 26 ayat 40. Ini peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Ayat 40. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, tidak berjaga-jaga, kecapean, tertidur, tidak sadarkan diri. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roh kita ini memang penurut, tetapi masalahnya daging kita. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena daging kita ini lemah. Saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, firman Tuhan surat Galatia, kamu sudah mulai dengan roh. Kenapa kamu mengakhiri dengan daging? Anak Tuhan yang sungguh-sungguh kalau dia tidak berjaga-jaga, dulunya dia dipimpin oleh Roh Allah, dia bisa mengakhiri dengan kedagingan. Perbuatan daging, sifat-sifat dagingnya menonjol. Nah, mari kita harus berjaga-jaga. Satu, kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, saat kedatangan Tuhan. Yang kedua, karena daging kita lemah. Yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Lawanmu si iblis. Dia tidak pernah berhenti berjalan keliling. Di kitab Ayub katakan iblis masih bisa turun naik surga untuk mendakwa. Saudara, ini kita perlu waspadai. Yang ketiga, kenapa? Iblis kerja lembur. Iblis tahu waktunya sudah dekat, tetapi banyak kita terlalu santai. Kita tidak tahu mempersiapkan diri kita. Kita tidak menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, kita asik tertidur. Kita asik dengan kesenangan-kesenangan kita.
sehingga kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, iblis tahu waktunya singkat. Dia kerja keras luar biasa. Bagaimana dengan kita? Gunakanlah waktu-waktu yang ada. Saya juga pesan lewat renungan ini. Bukan berarti saudara tidak bisa ibadah di gereja terus asik. Yes, saya mau ngapain aja, kan Pak Gembala tidak tahu. Saudara jangan. Gunakan waktu. Hari Minggu saudara tidak bisa berkumpul di gereja ini. Tapi saudara, saya minta, saya menasihatkan sebagai gembala, ambil waktu beribadah dalam keluarga. Suami-suami sebagai kepala pimpin istri anak-anak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Jangan terus kesempatan ini, kan tidak kelihatan mau ngapain aja. Saudara, iblis akan bertepuk tangan. Kita harus berhati-hati, tadi arti berjaga-jaga. Penuh perhatian. Jangan sampai ini kita anggap sebagai saya tahu kalau orang malas ibadah pasti yes, asik ini, kebetulan ini memang Tuhan itu luar biasa. Bukan itu masalahnya. Kita malas beribadah. Saudara, sekali lagi nanti sesudah pandemi ini bisa teratasi, kita harus kembali beribadah, bersekutu. Itu perintah Tuhan. Baik, sekarang poin yang keempat. Nah, ini kita kembali ke ayat pokok kita. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Tadi satu, kita tidak tahu kapan, saat, dan waktu kedatangan Tuhan. Yang kedua, daging kita lemah. Kalau kita kurang berdoa, maka yang menguasai kita adalah kedagingan kita. Baik, kita kembali ke Lukas 21. Nah, yang ketiga tadi, kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara, iblis kerjanya lembur. Kita santai, keliling mengaum-aum. Nah, kita dengar berita-berita sekarang bisa membuat iman kita ciut, ancur. Baik, yang keempat ada di ayat yang tadi, ayat pokok kita. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya kamu beroleh kekuatan. Nah saudara, saya coba lihat beroleh kekuatan. Di bahasa aslinya itu punya arti, beroleh kekuatan itu punya arti diperhitungkan layak. Suruh berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu beroleh kekuatan, supaya kamu diperhitungkan layak. Terus arti berikutnya dinilai layak. Arti berikutnya dianggap sepenuhnya layak. Jadi saudara, dengan kita berjaga-jaga sambil berdoa, saudara, kita beroleh kekuatan, diperhitungkan layak. Kita bisa menjaga pakaian kita tetap putih. Kita bisa tetap menjaga jalan kita tidak menyimpang. Kalau kita berjaga-jaga. Baik, kita lihat dulu. Haleluya. Di Mazmur 24, Mazmur pasal 24.
ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Ayat 3 sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Kemudian ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, Selah. Baik, saudara, beroleh kekuatan karena diperhitungkan layak. Orang yang berjaga-jaga sambil berdoa, saudara, dia tidak lengah karena itu diperhitungkan layak. Hidupnya yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dia bisa terus jaga baik-baik. Saudara, langkah-langkahnya bisa terus terkontrol dengan baik. Dia tidak menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Saudara, karena dia terus awasi, dia penuh perhatian, siap sedia. Coba kita lihat Simson. Kurang hebat apa Simson? Lahir karena mujizat, dan dia diurapi Tuhan luar biasa. Tapi sayang, Simson tidak berjaga-jaga. Simson tidak berhati-hati dengan hidupnya. Simson tidak penuh perhatian dengan hidupnya. Padahal mamanya dikatakan tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Mamanya benar-benar menjaga. Lahirlah Simson yang luar biasa. Tapi Simson sendiri, dia tidak menjaga dirinya. Dia tidak berjaga-jaga. Dia tidak berhati-hati dengan hidupnya. Dia sembarangan. Apa yang Alkitab larang, apa yang firman Tuhan larang, dia lakukan. Apa hasilnya? Kehancuran. Tapi syukur Simson masih bertobat. Tapi dia kehilangan mata. Simson yang gagah perkasa, pintu gerbang dicabut. Luar biasa saudara. Luar biasa. Orang Filistin ketakutan. Tetapi Alkitab catat, ketika Simson bermain-main dengan dosa, ketika Simson tidak berjaga-jaga, seorang Simson yang ditakuti, Alkitab katakan, orang-orang Filistin, raja-raja Filistin katakan, Simson dicungkil matanya. Simson tidak tahu kalau Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia pikir Tuhan masih bersama dia. Nah, tragis saudara, banyak anak Tuhan, Tuhan sudah undur, dia merasa masih, saya masih sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita perhatikan bagaimana hidup kita. Masihkah kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa? Ataukah kita mulai membiarkan ada hal-hal yang merusak hidup kita, mulai mengotori hidup kita, mengotori mata kita, mengotori telinga kita, mengotori mulut kita, mengotori hati kita. Nah saudara, memang Alkitab catat tentang Simson. Tapi sebelumnya saudara coba perhatikan. Raja-raja Filistin katakan apa? Panggil Simson untuk melawak. Seorang yang diurapi dan ditakuti oleh orang Filistin sekarang jadi pelawak. Alkitab tulis pelawak. Tapi ini bukan sekelas Sule. Saudara, ini bukan bicara pelawak gimana. Tidak, tapi Simson dijadikan bahan permainan. Seorang yang diurapi Tuhan jadi bahan permainan karena tidak berjaga-jaga.
dia didorong ke sana, dia meraba-raba karena matanya buta. Memang Alkitab catat, yang dibunuh oleh Simson pada hari matinya lebih banyak daripada yang dibunuh selama dia hidup. Tapi apakah ini rencana Tuhan? Saya mau katakan tidak. Ini karena Simson tidak berjaga-jaga. Simson lengah. Dia pikir kuasa Tuhan akan terus tetap bersama dia. Urapan Tuhan akan terus tetap bersama dia. Saudara, Allah itu kudus. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kalau kita mau kuasanya menyertai kita, jangan sampai kita merusak kekudusan Tuhan yang ada di dalam kita. Baik saudara, beroleh kekuatan untuk luput tadi. Kita kembali ke Lukas tadi. Beroleh dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Saudara, untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Apa itu? Jadi saudara, seorang anak Tuhan, haleluya, kalau berjaga-jaga dia beroleh kekuatan. Dia diperhitungkan layak. Saudara, dia dinilai layak. Luput dari apa? Luput dari 1 Tesalonika 1. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi saudara, kita diberi kekuatan, beroleh kekuatan kalau kita berjaga-jaga, diperhitungkan layak, dinilai layak untuk luput dari murka yang akan datang. Yang kedua, kita kembali ke Lukas tadi, ayat yang ke-25, 26, Lukas 21. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, yang kedua, luput dari apa? Yang pertama dari murka Allah yang akan datang. Yang kedua, luput dari apa yang akan menimpa dunia ini. Yang ketiga, ayat yang ke-34, pasal yang sama. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, yang ketiga, supaya luput dari hari Tuhan yang datang di saat yang tidak diduga. Banyak orang Kristen tidak tahu di zaman apa hidup. Jadi saudara, mereka kaget karena mereka tidak mengadakan persiapan, terkejut. Saudara, makanya Tuhan izinkan pandemi virus corona untuk membangunkan gereja Tuhan. Banyak yang bangun, tapi saudara jangan salah, ada orang-orang yang tidak mau bangun. Mereka justru semakin sibuk dengan dunia. Saudara, baik saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita selalu berjaga-jaga. Tuhan tidak ingin kita ditimpa murka. Tuhan tidak ingin kita juga tertimpa hal yang sama dengan apa yang dunia alami. Saudara, kemudian kita lihat ayat 36. Kembali. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
Saudara, tahan berdiri di sini punya arti tahan berdiri karena kualitas. Jadi rupanya orang-orang yang mampu, ada orang-orang yang tidak mampu. Alkitab katakan apa? Hai gunung-gunung timbuni aku. Mereka sudah sembunyi di celah-celah batu karang. Mereka tidak tahan, mereka tidak siap ketemu Tuhan. Nah, saudara, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak tahan. Karena maaf, kualitas kita. Karena kita tidak berjaga-jaga. Dulunya roh, sekarang daging yang menguasai. Dulunya seorang anak Tuhan yang setia, yang taat, yang patuh, yang hidup kudus. Tapi bagaimana dengan kita hari-hari ini? Masihkah kita menjaga kekudusan? Masihkah kita menjaga kesetiaan? Masihkah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Saudara, mari, haleluya, mari kita berjaga-jaga. Bangun kalau kita sudah tertidur. Haleluya. Ayat terakhir, Efesus. Haleluya, puji Tuhan. Efesus pasal 5. Mari saudara, jangan kita buang waktu. Jangan kita buang kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Coba kita lihat ayat 14, Efesus 5 ayat 14 mulai. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi mari perhatikan gimana hidup kita sampai saat pagi hari ini. Gimana hidup kita? Kita yang tahu, Tuhan tahu memang, tapi kita juga tahu sepak terjang kita. Gimana kita ketika kita sendirian, tidak ada orang yang lihat? Apakah hidup kita sama ketika orang memperhatikan kita? Atau kita suka bersandiwara? Mari saudara, jadilah orang-orang yang arif. Terus ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati untuk firman Tuhan saat pagi hari ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jangan tidur, tetaplah terjaga, berhati-hatilah. Haleluya. Penuh perhatian, siap sedia. Perhatikan jalan kita, perhatikan hidup kita. Apakah pakaian kita masih putih? Bukan soal baju putih. Apakah hidup kita masih kudus? Itu yang dimaksudkan. Mari coba, haleluya, kita merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ataukah sudah mulai banyak debu-debu yang mengotori hidup kita, hati kita, pikiran kita? Masihkah mata kita terang melihat hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Ataukah mata kita sudah melihat hal-hal yang najis? Masihkah pikiran kita memikirkan apa yang berkenan kepada Tuhan? Ataukah pikiran kita mulai kita penuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat di mata Tuhan? Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kasih Tuhan terulur untuk kita pagi hari ini dalam nama Yesus. Tangannya terulur untuk menjamamu, untuk melawatmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia mau bersihkan kita, saudara. Kalau mungkin kita tertunduk sambil kita berkata, Tuhan, pakaianku sudah kotor Tuhan, aku sudah tidak layak Tuhan. Haleluya. Kalau kita jujur mengaku datang kepadanya, Tuhan akan menguduskan kita, Tuhan akan membersihkan kita, Tuhan akan melayakkan kita. Haleluya. Sehingga kita berkenan, kita berlayak memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita datang kepada dia, kepada Yesus. Saya percaya dimanapun kita sedang berada pagi hari ini, haleluya, dia ada di situ. Dia hadir bersamamu, dia melawatmu sebab dia menyayangi engkau. Lebih dari yang kau kira, lebih dari siapapun yang paling menyayangimu. Dialah pribadi yang sangat menyayangimu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tangannya terbuka bagimu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah datang mengingatkan kami semua, supaya kami berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Haleluya. Tolong kami semua Roh Kudus. Tolong kami hamba-hamba-Mu. Tolong pelayan-pelayan-Mu. Tolong umat-Mu. Tilik hati-hati yang terbuka saat pagi hari ini. Kau jamah, Kau lawat. Bangkitkan umat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan mereka mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu yang semakin dekat Tuhan. Haleluya. Terima kasih meteraikan firman-Mu, firman yang membangkitkan kami, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang memerdekakan kami. Bukankah Engkau berkata kalau kami mengenal kebenaran, kebenaran yang memerdekakan kami, firman kebenaran yang membebaskan dari setiap belenggu, dari setiap perbudakan dosa, dari setiap perbudakan iblis, dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, umat-Mu alami kebebasan. Umat-Mu bisa bersorak, memuji, memuliakan Engkau dengan hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu. Makasih Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu, berkati kami semua. Dan Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang menyenangkan hati-Mu. Makasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang sudah mendengar, menyaksikan siaran ini. Tuhan, Kau berkati semuanya. Kau juga berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini. Jerih lelah mereka Kau perhitungkan dan Kau balas berkati. Makasih Tuhan, berkati kami semua. Kami akhiri semuanya ini. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.